Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kita semua sebagai insan pendidik untuk mengetahui dan mendiagnostik kemampuan awal peserta didik serta apa yang harus dilakukan untuk membantu peserta didik di tahun ajaran baru adalah dengan melakukan asesmen diagnostik. Apa dan bagaimana asesmen diagnostik? Saksikan penjelasannya di video berikut ini. Asesmen diagnostik merupakan bentuk penilaian yang dilakukan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dan juga mengetahui kondisi siswa, kondisi kemampuan awal peserta didik. Nah, asesmen diagnostik ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan data tentang seperti apa perlakuan yang bisa diberikan kepada peserta didik untuk membantu meningkatkan hasil capaian pembelajarannya. Asesmen diagnostik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan juga asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik ini, yang pertama yaitu asesmen non-kognitif. Yang pertama dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tingkat psikologi dan juga sosial emosional peserta didik. Kemudian asesmen non-kognitif juga ini juga untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar dari rumah, mengetahui bagaimana daya dukung keluarga oleh peserta didik, serta mengetahui latar belakang pergaulan sosial dan juga karakteristik serta minat peserta didik. Bentuk asesmen diagnostik yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari asesmen diagnostik kognitif ini adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan pemetaan mana peserta didik yang bisa mendapatkan remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam melakukan kegiatan asesmen diagnostik, baik dalam bentuk diagnostik non-kognitif ataupun asesmen diagnostik kognitif, maka Bapak dan Ibu sekalian harus memiliki keterampilan bertanya atau keterampilan membuat pertanyaan untuk menggali seperti apa capaian-capaian yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, dalam mengembangkan asesmen diagnostik, maka Bapak dan Ibu sekalian harus melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama harus melakukan persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut. Tahapan persiapan yang Bapak Ibu bisa lakukan di dalam melakukan asesmen diagnostik, misalnya di kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan kegiatan atau persiapan untuk menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi peserta didik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selain menyiapkan alat bantu tersebut, Bapak Ibu juga bisa melakukan atau menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemandu, misalnya apa yang sedang kamu rasakan. Jadi dengan menggunakan ikon emosi tadi, maka kita bisa menanyakan ke peserta didik mengenai bagaimana perasaan mereka untuk belajar selama ini, kemudian bagaimana perasaan mereka pada saat belajar dari rumah. Nah, itu. Jadi tahapan yang pertama tentu persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dilengkapi dengan alat bantu dalam bentuk emosi-emosi yang mewakili perasaan. Kemudian yang kedua, yang disiapkan yang kedua bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mendalami atau mengetahui aktivitas peserta didik. Misalnya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu untuk pembelajaran yang dilaksanakan? Itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa disiapkan untuk menggali seperti apa kemampuan peserta didik dalam hal asesmen diagnostik non-kognitif.
Nah, pada tahap pelaksanaan setelah Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan kegiatan persiapan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, maka pelaksanaannya Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan dalam bentuk bercerita, dalam bentuk menulis, dalam bentuk menggambar, yang kemudian dengan cara tersebut Bapak dan Ibu meminta peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk asesmen diagnostik untuk non-kognitif yang Bapak Ibu bisa lakukan. Cara lain yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mengembangkan asesmen diagnostik non-kognitif adalah dengan menggunakan strategi tanya jawab. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan asesmen diagnostik non-kognitif dengan strategi tanya jawab ini, yang pertama, pastikan pertanyaan dan yang telah dikembangkan itu jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa dalam menemukan jawaban. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, pada saat siswa menjawab pertanyaan, maka berikan penguatan. Ya, Bapak Ibu jangan lupa memberikan penguatan kepada peserta didik atau memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam serta mengembalikan fokus peserta didik jika pada saat dilakukan tanya jawab ini peserta didik mulai menyimpang dari apa yang dilakukan. Kemudian pada saat siswa balik bertanya, maka Bapak dan Ibu sekalian ada baiknya untuk langsung menjawab pertanyaan siswa. Kemudian yang kedua adalah membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Ya. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, maka Bapak dan Ibu sekalian harus berusaha untuk mencoba mengarahkan kembali pertanyaan tersebut atau memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami serta menunggu beberapa saat. Itu adalah beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan ketika menggunakan strategi tanya jawab dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, tahapan berikutnya setelah Bapak Ibu melakukan persiapan, kemudian pelaksanaan, tahapan yang ketiga adalah Bapak Ibu melakukan tindak lanjut. Apa yang harus diperhatikan dalam melakukan asesmen diagnostik non-kognitif di tahapan tindak lanjut? Yang pertama, Bapak Ibu harus mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Ya, jadi Bapak Ibu harus menginventaris peserta didik yang memberikan ekspresi emosi negatif, kemudian mengajak mereka untuk berdiskusi. Tahapan berikutnya adalah menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan juga yang ketiga adalah ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Itu adalah tahapan tindak lanjut yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah menjelaskan tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus memahami seperti apa asesmen diagnostik untuk kognitif. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian dimaksudkan bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa dalam topik atau tema atau kompetensi sebuah mata pelajaran. Ya, asesmen diagnostik kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnostik secara berkala. Pada awal pembelajaran atau di akhir setelah guru selesai menjelaskan atau membahas topik atau di waktu-waktu yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk jenis dan bentuk asesmen diagnostik untuk kognitif ini ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama asesmen diagnostik kognitif untuk formatif maupun asesmen secara sumatif, ya. Nah, tahapan-tahapannya sama. Tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan asesmen diagnostik ini juga ada tiga. Yang pertama tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Nah, hal yang penting yang Bapak Ibu harus perhatikan bahwa di dalam melakukan asesmen diagnostik ini, Bapak dan Ibu sekalian hendaknya memperhatikan untuk penyesuaian tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi yang kita mau penuhi adalah tingkat kemampuan peserta didik kita
untuk dia bisa menyesuaikan sesuai dengan tingkat pembelajarannya, bukan hanya untuk sekedar menuntaskan target-target kurikulum itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tahapan persiapan yang Bapak Ibu harus perhatikan dalam mengembangkan asesmen diagnostik kognitif ini dimulai dengan tentu saja membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan. Ya, kemudian yang ketiga, menyusun pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang disusun ini bisa dalam bentuk pertanyaan sesuai dengan kelasnya, yang sesuai dengan topik capaian pembelajaran yang dilakukan. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan topik satu kelas di bawahnya. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan topik dua kelas di bawahnya. Ya, jadi ini tahapannya, susun pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan untuk topik capaian pembelajaran di kelas. Kemudian satu tahap di bawahnya dan dua tahap di bawahnya. Itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dipilih. Nah, di dalam melakukan asesmen ini dipastikan diberikan kepada seluruh peserta didik, baik yang belajar secara tatap muka di sekolah maupun yang belajar secara daring di rumah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian dalam melakukan asesmen diagnostik di tahapan terakhir, yaitu tindak lanjut, Bapak Ibu ini harus mampu untuk melakukan pengolahan hasil asesmen dengan membuat penilaian dengan kategori 3. Ya, ada 3 kategori penilaian yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama kategori paham utuh, kemudian yang kedua paham sebagian, dan yang level ketiga adalah tidak paham. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat kategori penilaian tersebut, kemudian Bapak Ibu menghitung rata-rata kelas. Nah, kemudian setelah itu tentu setelah kita hitung rata-ratanya, maka kita sudah mendapatkan 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang akan kita dapatkan dari hasil asesmen itu. Yang pertama adalah kelompok siswa dengan nilai rata-rata yang akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan pasenya. Kemudian kelompok siswa yang akan mengikuti pembelajaran pendampingan karena dia masih paham sebagian. Dan juga kelompok siswa yang di atas rata-rata mengikuti pembelajaran yang sudah paham utuh dengan melakukan program pengayaan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 kelompok yang akan kita dapatkan. Kelompok pertama yang akan mengikuti pembelajaran remedial, kemudian kegiatan pembelajaran yang akan mendapatkan pengayaan, dan juga kelompok yang akan mengikuti pembelajaran secara normal. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran yang baru, serta menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian yang paling penting yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan tindak lanjut ini adalah ulangi proses diagnostik ini dengan melakukan asesmen formatif dengan variasi penilaian yang variatif tentu saja, dan juga melakukan penilaian dalam bentuk sumatif. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit informasi mengenai asesmen diagnostik. Mudah-mudahan ini menambah hasanah keilmuan kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pendidikan.